Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu ats-tsani, hifzus sirri, shafha salasa wa salasin. Halaman 33, pelajaran yang kedua. Hifzus sirri. Hifzu artinya menjaga. As-sirri artinya rahasia. Hifzus sirri, menjaga rahasia. As-sirru mufrad, jamaknya adalah asrar. Baik. Nasahal ustadzu tullabahu. Nasaha yansahu, memberi nasihat. Seorang ustadz memberi nasihat kepada tullabahu, kepada para muridnya. Faqala innal ladzi yufshi sirrahu yadhlimu nafsahu. Orang yang alladzi yufshi, yufshi fi'il mudhari dari kata afsha. Afsha yufshi artinya apa? Muradifnya adalah nasyara yanshuru, artinya menyebarkan, ya. Sesungguhnya orang yang menyebarkan sirrohu, rahasianya, yadhlimu nafsahu, dia sama saja dengan menzalimi dirinya sendiri. Wa qara'a alaihim ma qalahu al-jahidhu, dan qara'a di sini pelakunya adalah al-ustadz, fa'ilnya. Wa qara'a al-ustadzu alaihim ay ala tullabihi, guru tadi membacakan kepada mereka maqalahul jahizu, apa yang dikatakan oleh seorang penyair yang bernama Al-Jahiz. Ya, seorang penyair, seorang penulis. Beliau mengatakan Al-Jahiz, wasirru abqaqallahu, dan rahasia semoga Allah mengekalkanmu. Abqa ini kalimat doa, jumlah i'tiradiyah dari kata abqa yubqi. Ya, ketika bertemu dengan dhamir mutasil jadi seperti ini. Wasirru, dan rahasia, idza tajawaza sadra sahibihi, jika dia melewati, tajawaza yatajawazu, jika dia melewati sadra, dada pemiliknya, maksudnya sudah keluar dari dada. Wa aflata min lisanihi, aflata yuflitu, artinya terlepas. Aflatal ibil artinya unta terlepas dari ikatannya. Wa aflata min lisanihi, dan rahasia tersebut terlepas dari lisannya, ila uzunin wahidatin, kepada telinga, satu telinga, kepada telinga orang lain maksudnya. Falaisa hina idzin bisirrin, maka ketika itu dia tidak lagi dinamakan rahasia. Jadi rahasia itu apa yang antum pendam sendiri. Kalau sudah keluar dari dada antum sudah bicarakan dengan orang lain meskipun hanya satu, maka dia tidak lagi dinamakan rahasia. Bal dzaka aula bil idzaati, bahkan itu akan lebih mudah untuk tersebar. Al idza'ah muradifnya adalah al intishar. Al intishar artinya tersebar. Aula huna bimana ashal, lebih mudah untuk tersebar. Wa innama bainahu, sesungguhnya antara dia, itu rahasia tadi. Wa baina an yashi'a, antara dia dengan rahasia tersebut, antara dia dengan sya'a yashi'u, menyebarkannya, an yudafa'a ila udhunin saniyah, dia memberikannya, atau yu'ti di sini ya, dia memberikannya kepada telinga yang kedua. Maksudnya apa? Antum punya rahasia, ya, rahasia itu akan tetap terjaga kalau antum pendam sendiri. Kalau sudah sampai ke telinga yang kedua, maka dia akan lebih mudah untuk tersebar. Wa sadru sahibil udhunis tsaniyati adyaku, dan dada pemilik telinga yang kedua, orang yang mendengar rahasia antum, itu adyak, lebih sempit, ya. Lebih sempit maksudnya kan bukan masalah dia begitu. Rahasia itu tidak berkaitan dengan dirinya. Wa huwa ila ifsyaihi asra'u, maka dia untuk menyebarkannya lebih cepat karena dadanya lebih sempit, ya, karena dia bukan
pemilik rahasia, maka ya enteng-enteng saja bagi dia menyebarkan rahasia tersebut, karena rahasia itu bukan rahasianya dia. Jadi ifsya una bimana nasyar, ya. Maka dia lebih mudah untuk nasyarnya, untuk menyebarkannya lebih cepat. Tsumma qala al-ustadzu man yufsi sirrahu yasir abdan li ghairihi. Ini kalimat hikmah. Ustaz mengatakan man yufsi, ya, afsha yufsi karena jumlah syartiyah di sini kan, jadi fi'il syart majzum bi hasfi harfal illa. Man yufsi sirrahu, man yanshuru sirrahu, barang siapa yang menyebarkan rahasianya. Yasir ini berasal dari kata soro yasiru, yasir, ya-nya dihapus karena dia majzum. Yasir abdan li ghairihi, maka dia akan menjadi hamba bagi orang lain. Barang siapa yang menyebarkan rahasianya, maka dia akan menjadi budak bagi orang lain yang memegang rahasia tersebut. Ya, karena dia bisa diancam nanti dengan rahasia tersebut. Kalau macam-macam saya sebarin nih rahasianya gitu. Faman yardo, maka barang siapa yang ridho, radhiya yardo, an yasira abdan, untuk menjadi seorang budak, wa qad khalaqahu Allahu hurran karima. Siapa yang mau menjadi budak padahal Allah telah ciptakan dia hurran, merdeka, bebas, kariman, dalam keadaan mulia gitu. Jadi tentu orang yang berakal nggak mau jadi budak bagi orang lain. Taib. Apa pembahasan kita di pelajaran yang kedua ini? Di sini tema kita adalah alismul mu'rabu walismul mabniyu, isim yang mu'rab dan isim yang mabni. Jadi isim berdasarkan bisa apa tidaknya dia berubah harokat akhirnya, dia dibagi menjadi dua, mu'rab dan mabni. Pembahasan nahwu adalah pembahasan tentang harokat akhir. Apa harokat yang benar? Dhammah, fathah, atau kasroh, atau sukun. Nah, itu yang dibahas dalam ilmu nahwu. Maka isim mu'rab dan isim mabni dalam pembahasan nahwu itu pembagian berdasarkan bisa berubah apa tidak harokatnya. Ada kata-kata yang dia kokoh, nggak berubah-ubah harokatnya. Dhammah ya dhammah aja, ya fathah aja, nggak berubah-ubah dia. Ya, jadi berdasarkan itu berarti ada dua jenis isim, mu'rab sama mabni. Mu'rab dari kata i'rab, bisa berubah-ubah dia. Kalau mabni dari kata bina artinya bangunan. Bangunan itu sifatnya tetap, ya tidak berubah-ubah. Contohnya di sini ada kata al-ustadzu, nasohal ustadzu, ya. Nah, di sini dhammah al-ustadzu. Kemudian di kalimat yang kedua al-ustadza. Kemudian kalimat yang ketiga al-ustadzi, ya. Kok bisa berubah dhammah fathah kasrah? Berarti kata al-ustadz ini adalah isim mu'rab namanya, ya. Isim mu'rab dia berubah harokat akhirnya tergantung posisinya dalam kalimat. Ketika dia sebagai fa'il dhammah, ketika sebagai maf'ul fathah, ketika sebagai mudhafun ilaih kasrah. Baik. Kemudian itu yang mu'rab. Kemudian tadi ada kata huwa. Ya, huwa ila ifsyaihi asra'u. Huwa ini tetap akan huwa, nggak akan berubah menjadi hu atau huwi, nggak mungkin. Dia tetap begini, ya. Yalzamu akhiruhu halatan wahidah, harokatnya tetap akan fathah dimanapun antum letakkan, mau di tengah, di akhir, dan seterusnya, dia tetap huwa dibaca. Ya, maka isim seperti ini namanya mabni. Kemudian zaka juga begitu, alladzi juga mabni, ya, alladzi yang akan berubah man, ya. Kemudian apa lagi di situ? Setelah man, kemudian ada man istifham sama man syartiyah. Taib. Jadi itu dia bahwasanya isim dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua. Ada yang bisa berubah harokatnya disebut isim mu'rab, ada yang tidak disebut dengan isim mabni. Taib. Kita masuk ke kaidah. Kaidah ini kalau bisa dihafalkan ya, kan sangat penting sekali. Di kaidah di setiap dars itu usahakan untuk dihafalkan meskipun paham, tapi beristidlal dengan kaidahnya nanti bagaimana kalau nggak hafal kaidahnya. Baik. Kaidah mengatakan yang qasimul ismu ila mu'rabin wa mabniyin. Isim dibagi berdasarkan perubahan harokatnya menjadi mu'rab dan mabni. Al-ismul mu'rab huwa al-ismul ladzi la yalzamu akhiruhu halatan wahidah. Isim mu'rab itu yang harokat akhirnya tidak tetap satu keadaan. La yalzam tidak harus satu kondisi. Bisa berubah-ubah maksudnya. Khalidun taqulu hadara Khalidun ra'aitu Khalidan sallamtu ala
khalidin, dun dan din. Nah, berarti dia isim mu'rab karena bisa berubah-ubah harokatnya. Taib. Kenapa kok bisa berubah? Itu ya dipelajari dalam ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu mempelajari kapan dibaca khalidun, kapan dibaca khalidan, kapan dibaca khalidin. Taib. Jadi beda posisi, beda harokat. Itu isim mu'rab. Kemudian alismul mabni walismul ladzi yalzamu akhiruhu halatan wahidah. Ini kebalikan dari isim mu'rab. Dia harokatnya harus satu kondisi saja. Alladzi harokat akhirnya sukun. Taqulu hadaral ladzi najaha, bukan najahi ya, najaha. Wa ra'aitul ladzi najaha, salamtu alal ladzi najaha. Perhatikan di sini alladzi tetap harokat akhirnya sukun. Di sini sukun, di sini juga sukun. Ya, berarti dia mabni. Taib. Apa saja isim-isim yang mabni? Kalau ini kan isim mausul ya, alladzi. Ya. Minal asma'il mabni ya. Isim-isim yang mabni itu ada beberapa di sini. Ad-dhamir, ya, dhamir, semua dhamir huwa sampai nahnu itu semua dia dihukumi mabni. Kemudian ismul isyarah, hadza, hadhihi, dza, dzalika dan seterusnya dia mabni. Kemudian isim mausul, alladzi, allati, kemudian kalau alladzani dia murab deh ya, alladzaini murab ya. Taib. Ismu syarat man ya, ismu syarat namanya ya, man. Ini adatus syarat ya. Adatus syarat atau fi'il isim syarat itu dia dihukumi mabni. Begitu isim istifham man ya. Kalau ada kata tanya man istifham namanya, kalau nggak ada berarti kata syarat. Syarat itu yang bermakna barang siapa yang begini maka begini, itu isim syarat berarti. Kalau Anda artikan dengan siapa, nah berarti itu ismul istifham. Nah, bagaimana i'rabnya kalau begitu isim mabni ini? Wal ismul mabni yu'rabu hasba mauqihi fil jumlah. Isim mabni itu di i'rab sesuai dengan posisinya di dalam kalimat. Jadi ada faktor-faktor yang akan merubahnya nanti. Taib. Ini dia pembahasan tentang alismul mu'rab walismul mabni. Silakan dimurajaah kembali. Insyaallah taala kita lanjutkan di tadribat pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.